Perkenalkan, saya Brilian Baptawijaya, mahasiswa Prodi D4 Akuntansi Reguler dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang manajemen strategis dan berfokus pada resource based value atau pendekatan berbasis sumber daya. Selamat menyaksikan. Pertama, kita harus mengetahui apa itu manajemen strategis. Manajemen strategis merupakan seni dan ilmu yang dimulai dari formulation atau perencanaan, lalu masuk ke dalam tahap implementasi, dan terakhir ke tahap evaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Selanjutnya, resource based value atau pendekatan berbasis sumber daya meyakini bahwa resource atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan di internal perusahaan menjadi kunci utama dalam perusahaan tersebut kompetitif dalam persaingan melawan kompetitornya di pasar. Ada 3 kategori sumber daya yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah human resource atau sumber daya manusia. Yang kedua adalah physical resource atau sumber daya fisik. Yang ketiga adalah organizational resource atau sumber daya organisasi. Dalam kategori pertama, yaitu human resource, berkaitan dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dimulai dari pelatihan yang diberikan oleh perusahaan, pengalaman yang mereka bawa, serta keterampilan dan juga kemampuan yang mereka miliki. Selanjutnya adalah physical resource atau sumber daya fisik yang dimiliki oleh perusahaan. Mulai dari aset dan perlengkapan yang dimiliki oleh perusahaan, lalu tempat perusahaan tersebut beroperasi, hingga mesin yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan operasi bisnisnya. Terakhir dan tidak kalah penting yaitu organizational resource atau sumber daya organisasi yang berkaitan dengan struktur organisasi serta proses perencanaan dari organisasi tersebut. Database dan juga monitoring atau pengawasan termasuk dalam sumber daya organisasi ini. Dalam pendekatan berbasis sumber daya ada 4 karakteristik valuable resource. Yang pertama yaitu langkanya sumber daya. Kedua, sumber daya tersebut memiliki nilai. Selanjutnya, inimitable atau sulit untuk ditiru para pesaing. Dan organized, di mana organisasi mampu mengelola sumber daya tersebut untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh perusahaan yang mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik. Ya, Toyota, perusahaan otomotif terkemuka di dunia yang menguasai lebih dari 32% pangsa pasar di Indonesia dengan unit terjual lebih dari 300.000 pada tahun 2019 dan menjadi market leader hingga hari ini. Kunci keberhasilan Toyota terletak pada Toyota System Production yang dimulai sejak tahun 1960 dengan 2 kunci utama, yaitu just-in-time dan jidoka atau otomasi. Dengan Toyota System Production, Toyota dapat melakukan efisiensi pada lini produksi mereka yang pada akhirnya menghasilkan produk-produk dengan value for money tinggi bagi para konsumen. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.